Halo para calon sarjana hukum dan praktisi masa depan, selamat datang. Hari ini kita akan sama-sama menempuh sebuah perjalanan yang krusial banget dari teori-teori tebal di bangku kuliah, langsung lompat ke jantungnya ruang sidang. Kita akan membedah salah satu dokumen paling fundamental dalam dunia hukum pidana, mengubah konsep yang mungkin terasa rumit jadi senjata praktis yang siap Anda pakai nanti. Pertanyaan ini bukan sekedar basa-basi loh, anggap ini sebagai sebuah panggilan. Karena buat Anda semua, para calon penerus tongkat estafet hukum, memahami proses peradilan pidana sampai ke akarnya adalah langkah pertama, langkah wajib untuk menjadi praktisi yang andal dan disegani. Jadi, ayo kita mulai langkah itu sama-sama, sekarang juga. Disinilah semuanya berawal, serius. Bukan di ruang sidang yang riuh, bukan dengan ketukan palu hakim yang dramatis, tapi dengan selembar atau beberapa lembar dokumen tertulis. Dokumen inilah yang jadi fondasi, jadi peta, sekaligus jadi medan pertempuran pertama dalam setiap kasus pidana. Nah, ini dia peta jalan kita untuk pembahasan kali ini. Kita akan mulai dari fondasinya, yaitu surat dakwaan. Terus kita bedah anatominya, kita intip strateginya, lalu kita lihat gimana cara membalasnya lewat eksepsi, dan terakhir kita lihat gambaran besarnya, peta jalan menuju putusan hakim. Oke, kita langsung mulai aja ya. Oke, bagian pertama, surat dakwaan. Anggap aja ini adalah bunyi gong yang menandakan ronde pertama pertarungan hukum resmi dimulai. Ini bukan cuma sekedar ringkasan kasus ya, tapi ini adalah sebuah akta otentik yang secara hukum memulai seluruh proses peradilan. Jadi apa sih sebenarnya surat dakwaan itu? Gini, menurut pakar hukum sekelas M. Yahya Harahap, intinya surat dakwaan itu adalah akta yang isinya rumusan tindak pidana yang dituduhkan, dan ini semua ditarik dari hasil penyidikan polisi. Nah, poin paling pentingnya ada di kalimat terakhir. Ini jadi dasar sekaligus batasan bagi hakim. Artinya, seluruh persidangan itu relnya adalah apa yang tertulis di surat dakwaan. Hakim nggak bisa keluar dari situ. Sekarang, yuk kita coba jadi ahli bedah sebentar. Kita bongkar anatomi surat dakwaan. Dokumen ini nggak bisa dibuat asal-asalan. Menurut pasal 143 KUHP, ada dua syarat utama yang wajib dipenuhi biar dakwaan itu sah. Ada yang namanya syarat formal, dan ada syarat material. Dua-duanya ini sama-sama krusial, nggak bisa ditawar. Coba kita lihat bedanya. Syarat formal itu ibarat wajah dari surat dakwaan. Isinya ya data-data formal kayak identitas lengkap terdakwa, tanggal surat dibuat, dan tanda tangan jaksa. Salah satu aja nggak ada, dokumennya bisa cacat. Nah, kalau syarat material, ini adalah jantungnya, ini ruhnya. Disinilah semua tuduhan pidananya diurai secara cermat, jelas, dan lengkap. Kalau jantungnya ini lemah, ya siap-siap aja seluruh kasusnya bisa ambruk di tengah jalan. Terus apa aja sih isi dari si jantung dakwaan ini? Gampangnya, dia harus bisa menjawab semua pertanyaan kunci tentang sebuah kejahatan. Mulai dari tindak pidana apa yang dilakukan, siapa pelakunya, di mana dan kapan kejadiannya, yang kerennya disebut locus dan tempus delicti, terus gimana cara ngelakuinnya, apa akibatnya, dan yang paling penting, pasal apa yang dilanggar. Semua ini harus ada, harus lengkap. Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana sih jaksa menyusun dokumen sepenting ini? Prosesnya itu sangat sistematis, nggak bisa ngarang. Pertama, mereka akan menyelami berita acara pemeriksaan atau BAP buat paham kronologinya. Kedua, mereka melakukan audit legal mencari semua pasal yang relevan. Ketiga, nah di sini strateginya main. Mereka harus nentuin jenis dakwaan apa yang paling pas. Keempat, cek ulang semua alat bukti, pastiin semuanya mendukung. Baru deh yang terakhir, menyusun surat dakwaan, mengubah fakta-fakta lapangan jadi rangkaian kalimat yuridis yang kokoh. Oke, teori-teorinya udah cukup, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, praktek. Kita akan pakai studi kasus pencurian sepeda motor yang ada di materi kita. Dengan contoh nyata kayak gini, semua konsep yang tadi kita bahas pasti bakal jadi jauh lebih kebayang. Nah, ini dia proses yang luar biasa penting. Di sini kita bisa lihat gimana seorang jaksa menerjemahkan fakta-fakta kasus ke dalam unsur-unsur pasal. Kita ambil contoh pasal 362 KUHP tentang pencurian. Lihat deh, unsur barang siapa langsung dipetakan ke identitas terdakwa, yaitu Rudy. Unsur mengambil barang langsung nyambung ke fakta pengambilan motor Honda Beat. Milik orang lain jelas motornya punya saksi Hairudin. Dan dengan maksud memiliki, dibuktikan dari tindakan dia bawa motor itu tanpa izin. Ini namanya proses analisis yuridis yang presisi. Keren kan? Dan inilah hasilnya. Setelah semua unsur tadi dirangkai, jadilah sebuah paragraf yuridis yang solid seperti ini. Coba perhatikan deh, bahasanya itu spesifik banget. Setiap kata, setiap frasa dipilih dengan hati-hati untuk memastikan semua unsur pasalnya terpenuhi. Inilah proses transformasi dari cerita kejadian di lapangan menjadi sebuah dakwaan yang syah di pengadilan.
Jadi jaksa itu juga harus jago strategi loh, karena surat dakwaan itu ada beberapa bentuk, dan memilih bentuk yang tepat itu sangat menentukan arah kasus. Ada dakwaan tunggal, simple kalau kejahatannya cuma satu. Ada alternatif, kata kuncinya atau. Ini dipakai kalau jaksa masih ragu-ragu. Ini pencurian atau penadahan ya. Ada juga primer subsidiar, ini dakwaan berlapis dari yang paling berat ke yang lebih ringan. Dan terakhir, kumulatif. Kata kuncinya dan. Ini kalau terdakwanya borongan, melakukan beberapa kejahatan sekaligus. Tentu saja, hukum itu adil. Setelah jaksa menyerang dengan dakwaannya, pihak terdakwa punya hak penuh untuk menangkis. Nah, serangan balasan atau tangkisan pertama dari tim pembela inilah yang kita kenal sebagai eksepsi atau nota keberatan. Ini adalah momen krusial pertama bagi seorang pengacara untuk unjuk gigi. Nah, ini poin yang wajib banget Anda pahami. Jangan sampai salah kaprah ya. Eksepsi itu bukan pembelaan yang bilang, klien saya tidak bersalah. Bukan itu. Eksepsi itu fokusnya cuma dan hanya pada surat dakwaannya. Argumennya bersifat prosedural yang intinya mau bilang, Yang Mulia Hakim, surat dakwaan dari jaksa ini ada yang salah, ada yang cacat, bukan membahas perbuatan terdakwanya. Menurut pasal 156 KUHP, ada 3 landasan utama buat mengajukan eksepsi. Pertama, pengadilan dianggap nggak berwenang mengadili, misalnya salah lokasi pengadilan. Kedua, dakwaan nggak bisa diterima, contoh paling gampang, kasusnya udah kedaluarsa. Dan yang ketiga, ini dia senjata andalan para pengacara, yaitu minta dakwaan dibatalkan karena, yaitu tadi, tidak memenuhi syarat material yang kita bahas di awal. Uraiannya dianggap nggak cermat, nggak jelas, atau nggak lengkap. Baik, sekarang coba kita mundur sedikit. Kita zoom out untuk lihat gambaran besarnya. Sebenarnya posisi surat dakwaan dan eksepsi ini ada di mana sih dalam alur persidangan pidana secara utuh? Memahami konteksnya ini akan membuat semua kepingan puzzle yang kita pelajari tadi jadi nyambung. Ini dia, peta jalannya dari start sampai finish. Dimulai dengan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa. Lalu, terdakwa atau pengacaranya diberi kesempatan mengajukan eksepsi. Hakim kemudian akan memutuskan lewat putusan sela, lanjut atau tidak perkaranya. Kalau lanjut, kita masuk ke tahap pembuktian yang panjang. Setelah itu, jaksa menyampaikan tuntutan atau requisitoir yang akan dibalas dengan pembelaan atau pledoi. Sampai akhirnya, majelis hakim bermusyawarah dan tok-tok-tok menjatuhkan putusan akhir. Sebuah proses yang sangat terstruktur. Jadi, kita kembali ke momen krusial itu. Bayangkan Anda ada di sana. Dakwaan baru saja selesai dibacakan. Sebagai seorang calon praktisi hukum, entah nanti Anda jadi jaksa atau pengacara, apa strategi Anda selanjutnya? Apakah dakwaan yang Anda susun sudah anti-eksepsi? Atau jika Anda pembela, apakah Anda melihat celah formal atau material yang bisa menjatuhkan dakwaan itu? Pengetahuan yang kita bedah hari ini adalah amunisi pertama Anda dalam pertarungan kecerdasan di ruang sidang. Jadi, gunakanlah dengan cermat.